Haleluya, 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 haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, 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 saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami memuji kebesaran-Mu Allah, kami meninggikan Engkau. Haleluya. Ini keberadaan kami di hadapan-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan beri kami kemampuan-Mu Bapa, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan dengan tema mengasihi Tuhan. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu.
tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus Kristus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahmu. Mengapa kita harus mengasihi Allah? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah Bapa kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Dia mempunyai kuasa untuk melakukan apa yang Dia katakan. Kasih dan kuasa Allah akan menggenapi apa yang telah difirmankannya, apa yang telah dijanjikannya kepada kita. Allah mengasihi kita manusia dengan tidak mengingat-ingat lagi akan dosa dan pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekalipun Allah mengasihi kita manusia, tetapi Allah juga berlaku adil, dan keadilan Allah ini berlaku kepada manusia yang dikasihinya. Dan keadilan Allah akan menghukum manusia yang telah melanggar perintah Allah, bahwa upah dosa itu adalah maut atau kematian kekal. Tetapi Allah yang Maha Kasih kepada kita berkehendak untuk menolong dan melepaskan kita dari kuasa maut dengan cara mengorbankan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dari kesalahan kita. Dan oleh iman percaya kita kepadanya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita secara pribadi, maka kita akan menjadi anak-anak Allah yang sah. Kita dilahirkan baru dan mendapat sifat Allah, roh kasih itu ada di dalam kita. Memang dahulu kita adalah anak-anak durhaka, tetapi sekarang kita sudah menjadi anak-anak kasih. Kasih Allah itu mengalir di dalam hati kita. Kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kita percaya bahwa Allah itu kasih adanya, maka kasih itu kita terima juga di dalam hati kita. Kita percaya bahwa Allah mengasihi semua umat manusia, maka dengan kasih Allah kita juga dapat mengasihi sesama kita manusia. Dan janganlah kita mengasihi segala yang ada di dalam dunia ini, supaya kita dapat mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dan supaya tingkat penyerahan diri kita kepada Allah lebih hari lebih meningkat. Tapi apakah kita sudah tunduk kepada otoritas Yesus Kristus, kepada apa yang telah dikatakannya melalui firman Allah? Kalau kita tunduk
kepada otoritas Allah dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, itu merupakan bukti kasih kita kepada Allah. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Memegang perintahnya berarti kita mempunyai suatu hati yang terbuka terhadap firman Allah, untuk kita mengetahui dan mengerti apa yang ada tertulis di dalam Alkitab dan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan memegang perintahku bukan saja kita memiliki sebuah Alkitab, tapi kita harus membacanya, menyelidikannya, mempelajarinya dan mengajarkannya secara terus-menerus dan berulang-ulang. Karena kita tidak mampu menampung dan memelihara apa yang perlu kita ketahui, tetapi Roh Kudus akan menolong kita dan memampukan kita untuk mengingatkan akan firman Allah yang sudah tertanam di dalam hati kita. Hal yang kedua yang membuktikan bahwa kita orang yang memegang perintah Allah dan melakukannya, yaitu jika kita menuruti apa yang Tuhan katakan dan berjanji pada diri sendiri untuk kita patuh dan taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Barang siapa mengasihi dan mematuhi Yesus Kristus, maka ia akan dikasihi oleh Bapa. Karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menunjukkan Allah Bapa itu kepada kita. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Allah mengasihi kita dalam segala keadaan kita. Kalau Allah mengasihi kita, berarti Allah juga mendisiplin kita melalui keadaan yang sukar, melalui keadaan yang penuh tantangan, juga melalui keadaan yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Semuanya itu adalah cara-cara Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, yaitu dengan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Dan Yesus Kristus mengasihi kita dengan kehadiran dan dengan kasih-Nya. Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Allah akan hadir menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi keadaan atau situasi tertentu dan Allah turut campur tangan di dalamnya untuk menolong dan melepaskan kita. Yesus akan semakin nyata di dalam kehidupan kita dan Allah akan bekerja dengan caranya yang tidak kita bisa mengerti dengan akal pikiran kita. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dalam hal-hal tertentu kita mengasihi Dia, tetapi dalam hal-hal tertentu juga kita tidak mengasihi Dia. Itu artinya kita menolak Dia, kita tidak mengasihi Allah. Maka mustahil bagi kita untuk mematuhi firman Tuhan, untuk kita melakukan kehendak Allah. Dan dengan demikian kita berarti tidak mematuhi Bapa dan tidak mematuhi Yesus Kristus yang adalah firman Allah. Yohanes 12 ayat yang ke-48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Dia akan menghakimi semua orang, besar kecil, berdiri di hadapan tahtanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil,
berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Kita semua, besar kecil, tua muda, miskin kaya, berkeinginan untuk masuk surga semuanya. Tetapi bagaimana mungkin kita masuk surga apabila kita tidak mengenal sang pemilik surga itu sendiri? Bagaimana kita bisa mengenalnya? Itu melalui firman Allah. Karena Tuhan sudah menjamin firman-Nya, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan barang siapa menolak firman Allah yang telah tertulis, tercatat di dalam Alkitab ini, sudah ada hakimnya, kata Tuhan Yesus. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu berkuasa, dan Allah menjamin firman-Nya. Di dalam kitab Wahyu, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari jangan keraskan hatimu. Waktunya tidak lama lagi. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini. Bukan lagi sebagai seorang bayi yang menjadi manusia, tetapi Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia ini dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, sebagai raja di atas segala raja, sebagai tuan di atas segala tuan. Dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Puji Tuhan, haleluya. Dan firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sungguh mengerikan kalau sudah jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Karena itu semua berada dalam kekuasaan dan keadilan Allah. Karena Allah Maha tahu, dan Allah melihat kita sampai pada kedalaman isi hati kita. Allah melihat motivasi kita, kesungguhan kita kepadanya. Selama pintu masih terbuka, mari kita datang kepada Allah, bukan untuk mencapai apa yang kita mau, apa yang kita inginkan dari Allah, tetapi kita datang kepada Allah karena kita mengasihi Allah. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan
dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar saat ini Bapa. Kiranya tanamkan apa yang baik di dalam hati kami, buat kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, angkat segala keberatan hati kami. Kiranya kasih-Mu melingkupi kami, menaungi kami, menolong kami. Oh Tuhan, untuk haleluya, memampukan kami untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ini segala doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.